Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Saudara-saudari, kita memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Orang-orang dalam Injil hari ini berusaha untuk mengenal Yesus dengan membandingkan diri Yesus dengan orang lain. Beberapa orang berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang mengkhotbahkan tentang pertobatan. Beberapa orang lagi membandingkannya dengan Yeremia yang nubuatnya melibatkan perjanjian baru yang Allah buat dengan Bani Israel, yang di dalamnya ia akan menempatkan hukumnya di dalam mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka. Aku akan menjadi Tuhan bagi mereka, katanya, dan mereka akan menjadi umatku. Seperti termuat dalam kitab Yeremia bab 31 ayat 33. Beberapa orang mendengar tentang kuasa Yesus yang luar biasa dan menyangka bahwa Yesus adalah Elia. Pertanyaannya, apakah semua itu sesuai dengan diri Yesus? Saudara-saudari, Yesus memang menyerupai para nabi dan bapa bangsa perjanjian lama. Yesus menyerupai mereka, tetapi Yesus juga menggantikan mereka. Para nabi adalah sinar, Yesus adalah matahari. Para rasul mengenal Yesus lebih dari Musa, Elia, Yeremia, atau bahkan Yohanes. Menurut engkau, siapakah aku ini? Engkau adalah Kristus, anak Allah. Betapa indahnya mengetahui dengan iman bahwa Yesus memang anak Allah. Saudara-saudari, apakah kita menghargai karunia luar biasa untuk mengenal Allah, pencipta dan penebus kita melalui pribadi Yesus Kristus? Kita
dapat beristirahat di dalam Yesus dan menemukan kekuatan, harapan, dan sukacita di dalam dirinya. Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudari, para rasul pertama-tama membandingkan Yesus dengan semua orang suci di masa lalu, tetapi kemudian melihat dan menyadari bahwa Yesus melampaui mereka semua. Bapa Surgawi memancarkan terangnya dan mereka akhirnya percaya. Kita harus hidup dalam cahaya yang telah bersinar begitu terang dan terus bersinar. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa Dia adalah terang dunia. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Apakah diri kita bangga akan iman kita kepada Yesus Kristus, menjaganya dan berusaha membuatnya tumbuh dan menghasilkan banyak buah? Semoga firman Tuhan hari ini menggugah dan menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua dimanapun Anda berada. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.